Assalamualaikum, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang ukuran gejala pusat data dikelompokkan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama lengkap saya Tresia Auge, NIM 112000505. 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pada hakikatnya, statistik adalah suatu kerangka teori-teori dan metode-metode yang telah dikembangkan untuk melakukan pengumpulan, analisis, dan pelukisan data sampel guna memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang bermanfaat. Secara umum, kedudukan statistika memiliki beberapa manfaat antara lain. 1. Menyajikan data secara ringkas dan jelas sehingga lebih mudah dimengerti oleh para pengguna. 2. Menunjukkan tren atau tendensi perkembangan suatu masalah. 3. Melakukan penarikan kesimpulan secara ilmiah. 2. Maksud dan tujuan. Kedudukan ilmu statistika memiliki beberapa maksud, yaitu 1. Mengetahui cara penghitungan ukuran gejala pusat data dikelompokkan dan ukuran dispersi. 2. Memberikan suatu informasi dalam pengolahan data. 3. Membantu mempermudah penyajian data. 4. Memacu mahasiswa untuk dapat memahami pengumpulan, pengolahan, serta penganalisaan data. 5. Menambah wawasan dalam hal menganalisa sebuah data berkelompok. 2. Landasan teori. Pengertian ukuran gejala pusat dapat disebut juga dengan nilai sentral atau nilai tendensi pusat. Nilai sentral adalah nilai dalam suatu rangkaian data yang dapat mewakili rangkaian data tersebut. 2. Pengertian data dikelompokkan adalah data yang sudah disusun ke dalam sebuah distribusi frekuensi sehingga data tersebut mempunyai interval kelas yang jelas dan mempunyai titik tengah kelas. 3. Macam-macam ukuran gejala pusat. Rata-rata hitungan adalah total dari semua data yang diperoleh dari jumlah seluruh nilai data dibagi dengan jumlah frekuensi yang ada. Rumus rata-rata hitung data dikelompokkan. X sama dengan sigma Fi Mi dibagi sigma Fi sama dengan dalam kurung F1 M1 tambah F2 M2 tambah titik tambah Fk Mk tutup kurung dibagi F1 tambah F2 tambah titik tambah Fk. Keterangan frekuensi X sama dengan titik tengah. Median merupakan sebuah nilai data yang berada di tengah-tengah dari rangkaian data yang telah tersusun secara teratur. Rumus median data dikelompokkan. Med Lm tambah dalam kurung N per 2 kurang sigma F tutup kurung bagi Fm kali C. Keterangan Lm tepi bawah kelas median, N jumlah frekuensi, sigma F frekuensi kumulatif di atas kelas median, Fm frekuensi kelas median, C interval kelas median. Modus merupakan nilai data yang memiliki frekuensi terbesar atau nilai data yang paling sering muncul. Rumus modus data dikelompokkan. Mod sama dengan Lmo tambah D1 dibagi D1 tambah D2 kali C. Keterangan Lmo tepi bawah kelas modus, D selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus, D2 selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus, C interval kelas modus. Kuartil. Pada prinsipnya, pengertian kuartil sama dengan median. Perbedaannya hanya terletak pada banyaknya pembagian kelompok data. Median membagi kelompok data atas 2 bagian, sedangkan kuartil membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama besar, sehingga akan terdapat 3 kuartil, yaitu kuartil ke-1, kuartil kedua, dan kuartil ketiga, di mana kuartil kedua sama dengan median. Rumus kuartil data dikelompokkan. Qi sama dengan Lq tambah dalam kurung In per 4 kurang sigma F tutup kurung bagi Fq kali C. Desil adalah suatu rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama besar. Rumus desil data dikelompokkan. Di sama dengan LD tambah dalam kurung In per 10 kurang sigma F tutup kurung per Fd kali C.
persentil adalah ukuran letak yang membagi suatu distribusi menjadi 100 bagian yang sama besar. Rumus persentil data dikelompokkan PI sama dengan LP tambah dalam kurung IN per 100 kurang sigma F tutup kurung per FB kali C. Nama saya Nisa Meilanti dengan NIM 20513. Selanjutnya ada median. Median adalah nilai data yang berada di tengah-tengah yang telah tersusun secara teratur. Rumus untuk median data dikelompokkan yaitu median sama dengan LM plus N per 2 dikurang sigma per F dikali C. Kemudian ada modus. Modus adalah nilai data yang memiliki frekuensi besar atau nilai data yang paling sering muncul. Rumusnya yaitu modus dengan Elmo plus D1 per D1 plus D2 dikali C. Kuartil. Pengertian kuartil sama dengan median. Perbedaannya hanya terletak pada pembagian kelompok datanya. Kalau median membagi kelompok data atas dua bagian, kuartil membagi kelompok data atas bagian yang sama besar. Rumus kuartil data dikelompokkan yaitu II sama dengan LI plus IN per 4 dikurang sigma F per FI dikali C. Desil. Desil adalah suatu rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama besar. Rumusnya DI sama dengan LD plus IN per 10 dikurang sigma F per FD dikali C. Persentil. Persentil adalah ukuran letak yang membagi suatu distribusi menjadi 100 bagian yang sama besar. Rumus persentil data dikelompokkan yaitu PI sama dengan LP plus IN per 100 dikurang sigma F per FP dikali C. Kemudian ada ukuran dispersi. Ukuran dispersi atau ukuran variasi adalah ukuran yang menyatakan dapat hitung berapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai pusatnya. Jenis-jenis ukuran dispersi ada 6. Yang pertama jangkauan atau range. Jangkauan atau range adalah selisih antara data pengamatan terbesar dengan data pengamatan terkecil. Rumusnya R sama dengan N max dikurang N min. Lalu ada simpangan rata-rata atau mean deviation, yaitu jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata dibagi bias data. Rumusnya yaitu SR sama dengan 1 per N sigma F nilai mutlak X dikurang. Variansi. Variansi adalah rata-rata kuadrat selisih dari semua nilai data terhadap rata-rata hitung. Variansi untuk sampel dilambangkan dengan S2 dan untuk populasi dilambangkan dengan S pangkat 2. Rumus data berkelompoknya yaitu S pangkat 2 sama dengan 1 per N dikurang 1 sigma F X dikurang X pangkat 2. Kemudian ada simpangan baku. Simpangan baku adalah akar pangkat 2 dari variasi simpangan baku. Kemudian ada jangkauan kuartil atau disebut juga dengan simpangan kuartil. Lalu persamaannya JK sama dengan 1 per 2 I3 dikurang I1. Lalu ada jangkauan persentil. Rumusnya J10 dikurang 90 sama dengan T90 dikurang T10. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3 yaitu pembahasan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus.
Di sini kami sudah membuat contoh data nilai dari 59 mahasiswa kelas 12 3B 03. Sebelum kita mencari rata-rata itu, kita mencari sigma fx. Kalau dalam Excel kita bisa menggunakan sama dengan sum dalam kurung B2 sampai C2 tutup kurung enter. Rumusnya yaitu sigma fx dibagi sigma frekuensi. Di sini sudah ada sigmanya 4325,5 dibagi 59, maka hasilnya 73,31. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rumus median dan modus. Dan di sini tepi nilai yaitu nilai tepi bawah dikurang 0,5 lalu tepi atas ditambah 0,5. Di sini rumus median yaitu LM ditambah dalam kurung N/2 dikurang sigma F dikali interval atau panjang kelasnya, lalu dibagi FM frekuensi mediannya, maka di sini hasilnya 69,5 ditambah 29,5 dikurang sigma F yaitu 22, lalu dikali 10 dan hasilnya dibagi 15, maka di sini hasilnya 74,5. Lalu di sini ada rumus modus. MO ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali C atau interval. Maka hasilnya 79,5 dikali dalam kurung 17 dikurang 15 dibagi dalam kurung 17 dikurang 15 ditambah dalam kurung 17 dikurang 5 dikali 10. Maka hasilnya 80,92. Lalu selanjutnya ada rumus kuartil ke-1 dan kuartil ke-3. Rumus kuartil pertama yaitu QI sama dengan LQ ditambah dalam kurung IN per 4 dikurang sigma F dikali C dibagi frekuensi kuartil. Karena ini kuartil pertama maka 1N per 4 sama dengan 1 dalam kurung 59 dibagi 4, maka hasilnya 17,75. 79,5 ditambah 14,75 dikurang 37 dibagi 10 dikali 10, maka hasilnya 66,41. Lalu di sini ada kuartil ketiga. Rumusnya sama, hanya beda nilai dari I-nya saja. Ini itu 3 karena kita mencari rumus kuartil ketiga, maka 3N per 4 sama dengan 3 dalam kurung 59 dibagi 4, maka hasilnya 44,25. Lalu hasil dari kuartil ketiganya adalah 79,5 ditambah 44,25 dikurang 37 dibagi 17 dikali 10, maka hasilnya 83. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzan Rahmat dari kelas 12 3A04. NIM saya 122000159. Dari kelompok 3 ingin melanjutkan presentasi teman saya mata kuliah statistika. Yang pertama saya akan menjelaskan desil ke-7, persentil ke-10 dan range. Desil ke-7 adalah DI sama dengan LD in per 10 min sigma F dikali panjang kelas per FD. Selanjutnya 7N per 10 min 2 dalam kurung 59 per 10 sama dengan 41,3. 79,5 ditambah 41,3 min 37 per 17, yang hasilnya adalah 82,02. Selanjutnya persentil ke-10 adalah PI sama dengan LP ditambah in per 100 min sigma F dikali panjang kelas per FP. 10N per 100 sama dengan 10 dalam kurung 59 per 100. 59,5 ditambah 59 min 12 per 10
yang hasilnya adalah 53,4. Jadi nilai N maksimal dikurang nilai minimal yaitu 99 dikurang 50 yang hasilnya 49. Selanjutnya saya akan menjelaskan simpangan rata-rata variasi dan simpangan baku. Simpangan rata-rata SR sama dengan 1/N sigma F dikali X min X bar. 1/59 dikali 627,8 sama dengan 10,64. Selanjutnya variansinya S kuadrat sama dengan 1/N-1 dikali sigma F dikali dalam kurung X min X bar kuadrat. 1/59 min 1 X 9416,95 sama dengan 9416,95 per 58 yang hasilnya sama dengan 162,36. Selanjutnya simpangan baku yaitu S sama dengan akar S kuadrat. S sama dengan 162,36 sama dengan 12,74. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.